Sis dan bro, bareng Brojo edisi kali ini, kita mendapatkan kabar menyedihkan dari Morowali Utara. Pecahnya bentrokan antara ratusan pekerja di PT Smelter Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI di 14 Januari 2023 kemarin menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Terdapat 1 korban tenaga kerja asing dan 2 lainnya adalah tenaga kerja lokal. Guys, tragedi ini memunculkan pertanyaan. Kenapa sih pemerintah kita repot-repot mendatangkan pekerja asing untuk membangun smelter? Emangnya nggak bisa cuma pakai jasa tenaga kerja lokal aja? Nah, mungkin jawabannya nggak sesimpel yang kita kira. Sejak Pak Jokowi jadi presiden, Indonesia langsung ngegas mengoptimalin nilai tambah hilirisasi dan daya ekspor nikel. Karena itu, pemerintah kita menggenjot pembangunan smelter di berbagai daerah. Nah, salah satunya PT GNI ini. Smelter nikel penting buat dibangun di Indonesia untuk ningkatin kualitas produk bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Masalahnya nih, memang Indonesia menyimpan cadangan nikel terbesar di dunia. Tapi, kita masih punya keterbatasan dalam teknologi dan tenaga ahli untuk mengolahnya jadi bahan setengah jadi yang bisa diekspor. Nah, untuk mengusahakan itu, pemerintah Indonesia datengin teknologi serta ahlinya dari Tiongkok. Selain dikenal karena menguasai teknologi, mereka juga bisa bekerja secara efektif dan efisien. Tapi satu hal yang perlu kita sama-sama ingat, para pekerja ini tidak dipekerjakan secara permanen, alias sementara waktu aja kok, sembari ngetransfer teknologi kepada para pekerja lokal. Harapannya, pada saat mereka kembali ke negara asalnya, otomatis para pekerja kita lah yang akan mengambil alih pengelolaan smelter nikel. Sis dan bro, Partai Solidaritas Indonesia sangat menyayangkan terjadinya bentrokan berdarah antar sesama pekerja smelter nikel ini. Kami ucapkan duka cita yang sangat mendalam kepada korban dan keluarga yang ditinggalkan. Karenanya, PSI mendorong perbaikan terkait pengawasan dan SOP kerja di smelter-smelter yang lagi beroperasi. Jangan sampai tragedi PT GNI ini mengganggu kegiatan operasional smelter di wilayah lainnya. Adanya smelter ini sangat menguntungkan bagi Indonesia, terutama untuk menyerap lapangan kerja lokal dan membuka potensi ekonomi masyarakat setempat. Program hilirisasi ini jangan sampai terhambat karena menyangkut kesejahteraan dan masa depan rakyat Indonesia. Dan pada titik ini, PSI mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak smelter untuk duduk bersama mencari solusi yang tepat. Cukup ini yang terakhir, jangan sampai jadi presiden buruk di kedepannya. Di sisi lain, PSI meminta semua pihak menahan diri, percayakan proses yang sedang berjalan, waspada terhadap pihak-pihak yang ingin memancing di air keruh. Misalnya, mereka yang ingin membangkitkan sentimen anti-Tiongkok. Sis dan bro, kita semua harus hati-hati dengan narasi membahayakan Tiongkok versus pribumi yang mulai bermunculan di media sosial. Jangan biarkan politik identitas justru tumbuh dari peristiwa berdarah ini. Untuk itu pula, PSI mendukung aparat kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa ini. Siapapun yang bersalah harus diminta pertanggungjawaban. Bagi PSI, penegakan hukum yang adil dan objektif adalah jalan agar kita nggak saling membenci. Semua adalah untuk kebaikan bersama, berbangsa, dan bernegara. Salam solidaritas.